Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Jamaah suku yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga, sahabat dan umat beliau, termasuk diri kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan taklim fadilatul dzikir, ya, hadis tentang keutamaan zikir. Hadis yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairin a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqidz dhahabi wal warqi wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala dzikrullah. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kuberitahukan kepadamu suatu amalan yang paling baik dan paling suci di sisi Tuhanmu, dan yang paling menaikkan derajatmu dan lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada melawan musuh, kamu membunuh musuhmu atau musuh membunuhmu? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, ya. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, zikrullah. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Riwayat lain menyebutkan dari Abu Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, siapakah hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah ia lebih utama daripada orang yang berjuang di jalan Allah? Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, walaupun ia memenggal orang-orang kafir atau orang musyrik dengan pedangnya, sehingga ia terbunuh atau berlumuran darah, tetaplah orang yang selalu berzikir lebih utama daripadanya 1 derajat. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Keutamaan zikrullah ini berdasarkan keadaan umum. Jika dalam keadaan tertentu, maka sedekah, jihad, dan amalan tertentu lainnya lebih utama daripada amalan lainnya. Untuk itulah, banyak hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan amalan-amalan itu dengan keutamaan masing-masing menurut keadaannya. Sedangkan zikrullah dapat dilakukan setiap saat dan keadaan. Yang lebih penting dan istimewa itu telah disebutkan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap sesuatu itu ada alat pembersihnya. Setiap sesuatu itu ada alat pembersihnya. Misalnya pakaian dibersihkan dengan sabun, besi dibersihkan dengan api, dan sebagainya. Dan hati dapat dibersihkan dengan zikrullah. Tidak ada yang lebih utama dalam menyelamatkan manusia dari azab, melainkan zikrullah. Karena hadis di atas telah menyebutkan bahwa zikrullah adalah pembersih hati, maka zikrullah adalah amalan yang paling utama, karena semua amalan dapat disebut ibadah jika dilakukan dengan ikhlas. Sedangkan sumber keikhlasan adalah hati yang bersih. Atas dasar inilah para ahli sufi berpendapat bahwa maksud zikir dalam hadis di atas ialah zikir qalbi, bukan zikir jahri atau yang bersuara. Yang dimaksud zikir qalbi adalah senantiasa bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat dan keadaan. Tidak diragukan lagi bahwa zikir seperti ini lebih utama daripada ibadah lain. Untuk itu, orang yang telah mencapai keadaan seperti itu tidak akan meninggalkan ibadah, karena setiap anggota lahir dan batinnya akan mengikuti hatinya yang selalu berzikir kepada Allah. Jika hati selalu dalam keadaan zikrullah, maka seluruh anggota badan akan mengikutinya.
Jika sudah asyik berzikir, siapakah yang tidak mengetahuinya? Masih banyak hadis lain yang menyebutkan bahwa zikrullah adalah amal yang paling utama. Seorang bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, amalan apakah yang paling utama? Jawabnya, apakah kamu tidak membaca Al-Quran? Disebutkan dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar, dan sungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat yang dibaca oleh Salman radhiyallahu anhu tersebut mengisyaratkan tentang ayat ke-1 pada juz ke-21. Pengarang kitab Majalisul Abrar berkata, hadis di atas menyebutkan bahwa zikrullah lebih baik daripada sedekah, jihad dan ibadah lain, karena zikrullah sebagai tujuan dan ibadah lain hanyalah sebagai sebab dan alat saja. Zikir dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama zikir dengan lidah, yang kedua zikir dengan kolbi. Zikir kolbi lebih utama daripada zikir lidah karena disertai dengan muraqabah dan tafakur hati. Inilah yang dimaksud dengan hadis yang menyebutkan berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dan dari Sahal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikrullah itu pahalanya 700.000 kali lebih banyak daripada orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa sedekah, jihad dan amal ibadah lainnya memiliki keutamaan sendiri pada saat-saat tertentu. Oleh karena itu makna hadis ini tidak perlu dipertengkarkan lagi, bahwa yang satu lebih utama daripada yang lain. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, berdiri sesaat di jalan Allah lebih baik daripada ibadah 70 tahun di rumahnya. Salat adalah ibadah yang paling utama. Namun dalam keadaan menghadapi orang-orang kafir, maka tentu jihad lebih utama daripada salat pada saat itu. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis tentang pentingnya zikrullah, karena setiap amal ada keikhlasan kepada Allah, ada mengharap ridha Allah, ada tujuan hanya mendapatkan satu ridha dari Allah, sehingga semua amal ini adalah utama karena zikrullah. Maka zikrullah adalah membawai amal setiap kita melakukan ibadah apa saja. Ketika sholat kita juga harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika puasa, ketika haji, ketika zakat, semua adalah tujuannya untuk mencari ridha Allah taala. Maka zikrullah meliputi segala amal. Tetapi dalam keadaan khusus, maka ibadah-ibadah tertentu lebih tinggi nilainya. Ketika Islam diserang oleh musuh misalnya, maka ibadah jihad adalah yang utama. Ketika kita mendapatkan satu kesulitan, maka kita mencari pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sholat adalah ibadah yang utama. Maka semua ibadah adalah taqarrub ilallah, mendekatkan kita kepada Allah, mempunyai keistimewaan masing-masing. Maka mari kita laksanakan semuanya. Jangan sampai setelah sholat kita hanya menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita gunakan untuk zikrullah, kita gunakan untuk membaca Quran, karena sungguhnya inilah ibadah yang akan memberikan penguatan kita terhadap ibadah yang lainnya, terhadap Allah Ta'ala. Jadi setiap ibadah diliputi oleh zikrullah, maka mari kita perbanyak zikir kepada Allah agar ibadah kita sempurna keikhlasannya dan juga tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.